Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang rukun iman. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan kita dalam belajar kita ada dalam kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak cintai, 4 hal yang harus kalian kuasai dalam belajar kali ini. Pertama, mengerti rukun iman. Kedua, beriman kepada Allah. Ketiga, beriman kepada Rasul. Empat, aku cinta Allah dan Rasulnya. Pertama, pengertian rukun iman. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah hewan-hewan, ada buaya, gajah, jerapah, singa, dan monyet. Itu semua ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Allah. Ini bukti bahwa Allah ada. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada karena ada ciptaannya. Oh, anak-anak, siapa yang tahu berapa jumlah rukun iman? Ya, betul, rukun iman ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah, kedua malaikat Allah, kepada iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Setelah kita hafal rukun iman, anak-anakku sekalian, yang kedua kita harus beriman kepada Allah. Gambar berikut ini semua adalah gambar lukisan alam semesta yang indah. Alam semesta ini ada karena pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan ini semua. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang ketiga, kita harus beriman kepada Rasul. Siapakah Rasul? Rasul artinya utusan Allah. Kita percaya bahwa utusan Allah itu namanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad panutan kita. Lihat, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa anak kecil sedang memberi sedekah. Ini adalah gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat gemar bersedekah, bukan hanya kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad, bahkan orang yang menghina sekalipun Nabi sanggup untuk memberikan sedekah kepada orang yang menghina. Istimewa Nabi. Suatu ketika di zaman Rasul ada seorang pengemis yang beliau mengemis di sebuah pasar di tengah-tengah orang ramai. Dia bilang Muhammad itu jahat, Muhammad adalah pembawa kesesatan. Maka Nabi membalasnya dengan selalu memberikan sedekah, memberikan makanan yang enak-enak. Bahkan Nabi menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Suatu ketika pengemis tersebut bertanya kepada orang-orang, kemana orang-orang baik yang selalu menyuapi saya? Maka salah satu dari sahabat Rasul itu berkata kepada pengemis tersebut, kamu tahu tidak siapa orang yang suka memberimu makan tiap hari? Tidak tahu. Dan selalu dari mulutnya bilang Muhammad jelek, Muhammad jahat. Maka sahabat mengatakan bahwa yang selalu setiap hari menyuapi kamu itu adalah
orang yang selalu dijelek-jeleki oleh kamu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika pengemis itu nangis sejadi-jadinya karena dia menyesal telah menghina, padahal Nabi itu sangat mulia. Sekarang kita uji kembali tentang materi cinta Allah dan Rasulnya. Yang pertama, anggota badan sempurna adalah pemberian dari siapa? Yang kedua, mengapa kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimana cara kita mencintai Allah? Anak-anakku sekalian, itulah yang bisa disampaikan. Bukti cinta Allah adalah sayang ciptaannya. Bukti cinta Rasul meneladani semua perbuatan Rasul. Alangkah mulianya Islam. Islam rahmatan lil alamin. Kita ulang lagi bahwa ada 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengartikan atau kita paham arti iman. Iman itu adalah percaya. Kita tahu rukun iman yang 6. Yang kedua, beriman kepada Allah. Kita dikatakan iman kepada Allah dengan percaya adanya Allah, dengan bukti ada ciptaannya. Yang ketiga, iman kepada Rasul, yaitu kita meneladani semua perilaku Rasul. Yang keempat, jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan cara mencintai Allah, dengan mencintai atau memelihara ciptaannya, dan cinta terhadap Rasul dengan menjalankan semua apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Semoga kita mendapatkan iman yang kokoh, iman yang kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.